Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Al-Fatiha hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ali baitihi wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'ihim lahum bi ihsan ila yaumil thumma ila musannif hadzal kitab Syekh Abi Zakaria Muhyiddin An-Nawawi. Anallahu ta'ala syaahu bi rahmatir wa sakinul jannah wa yu'idu barakatihi wa karamatihi fid dunya wal akhirah wa bi ulumihi. Wa man hadara hadzal majlis al-mubarak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u al-qira'atu. Masih bab sifatus salat yang ar-rabi'. Ar-rabi'u tawi rukun salat kang nomor 4 iku al-qira'atu maca Fatihah. Ar-rabi'u tawi rukun salat kang nomor 4 iku al-qira'atu maca Fatihah, ai al-qira'ah lil Fatihah. Rukun salat yang keempat adalah membaca suratul Fatihah, tetapi Imam Nawawi di dalam kitab ini tidak langsung memberikan takbir qiraatul Fatihah, tapi cuma al-qiraah. Karena mengambil pada keumuman ayat faqra'u ma tayassara lahu minal Qur'an. Kemudian ayat itu umum ditaksis oleh hadis la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Salat tidak sah kecuali harus membaca Fatihatul kitab, yang itu ditafsiri oleh para ulama adalah suratul Fatihah. Wa yusannu lan den sunataken ba'da taharrumi ing dalam sakwuse takbiratul ihram den sunataken apa doa ul iftitahi, maca doa iftitah, doa pembuka Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran dan seterusnya. Summa ta'awudhu nuli keri-keri maca ta'awud ay isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yusirruhu malan maca lirih sapa wong ing iftitah lan ta'awud. Membaca ta'awud disunnahkan, begitu pula membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, karena memang ada hadis kalau untuk doa iftitah menyesuaikan pada salatnya Rasul liumumil hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau untuk ta'awud ini berdasar pada firman Allah, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Idza qara'tal Qur'an fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Tetapi kesunatannya adalah membaca sirri. Wa yata'awwadulan maca ta'awud sapa wong kula rakaatin ing dalam saben-saben rakaat alal madhabi miturut qaul madhab. Sunnah membaca ta'awud di setiap rakaat menurut qaul madhab. Wal ula utawi maca ta'awud ing dalam rakaat pertama iku akadu luweh muakkad. Tetapi membaca ta'awud pada rakaat pertama saja itu lebih muakkad. Karena memang hakikatnya ta'awud adalah digunakan untuk mengawali membaca Quran. Sehingga redaksi Quran fa idza qara'tal Quran fi awalihi. Apabila kamu mau membaca Quran pada permulaannya, maka membaca ta'awudz.
Otomatis ketika nanti dijeda kemudian baca lagi, dijeda membaca lagi, itu tidak perlu ta'awud. Nah, bagi pendapat yang mengatakan wal ula akadu. Begitu pula dalam sholat cukup kesunahan ta'awud itu sunnah muakkadah pada rakaat pertama. Jadi membaca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Tapi rakaat kedua tidak perlu membaca ta'awud. Nah, ini harus konsisten ini. Nah, ini sampean pakai pendapat ini berarti cara Fatihah, hidayah Fatihah seperti itu. Fatihahnya berulang kali ya cukup yang pertama. Fatihah yang pertama itu yang ada ta'awudnya, setelah itu Fatihah berikutnya di dalam tawasul itu tidak perlu baca ta'awud, langsung bismillah. Wa tata'ayyanu lan dadi tertentu apa al-Fatihatu maca Fatihah kula rakaatin ing dalam saben-saben rakaat illa rakaata masbukin, kejaba rakaate makmum masbuk. Fatihah menjadi wajib, menjadi tertentu untuk dibaca di setiap rakaat, kecuali rakaatnya makmum masbuk, karena makmum masbuk itu ditanggung oleh Fatihahnya imam, litahammuli Fatihatil imam. Wal basmalatu utawi maca basmalah, wal basmalatu utawi lafadz basmalah iku minha, tetap setengah saking ayat-ayat Fatihah. Wa tasydidatuha lan pira-pira syiddahe Fatihah iku minha, ay wa tasydidatuha minha. Wa tasydidatuha utawi pira-pira syiddahe huruf Fatihah iku minha. Basmalah menurut mazhab Syafi'i itu masuk kategori Fatihah karena Fatihah itu 7 ayat, sehingga memasukkan basmalah pada ayat pertama dan itu wajib dibaca. Begitu pula harus memperhatikan tasdidnya pula. Tasdid dalam suratul Fatihah, karena kewajiban membaca Fatihah sudah otomatis kewajiban menjaga huruf-hurufnya harus dipenuhi, termasuk tasdid. Sehingga dalam Fatihah itu ada, kalau dalam kitab-kitab fiha arba asyar syiddah, ada 14 tasdid. Ada 14 tasdid. Walau abdalan lamun ganti sapa wong dodan ing huruf dot, wong iku ganti bidhoin kelawan huruf dha, lam tasihha mengko ora sah apa qiraatul Fatihah fil asohi dalam qaul asoh. Apabila musolli dia mengganti huruf dot diganti dengan dha, sekalipun itu mirip secara secara makhraj, tetapi beda sifatul hurufnya, atau dibalik sifatul hurufnya mirip tetapi beda makhraj. Maka lam tasihha qiraatul Fatihah, maka tidak sah sebenarnya qiraatul Fatihahnya, tidak sah menurut qaul asoh. Ya karena beda huruf, beda cara mengucapkan, otomatis beda makna. Tetapi menurut qaul muqabilnya qaul asoh, yaitu qaul shahih, masih sah. Karena ini dianggap li'usri tamyiz, karena sulit untuk membedakan antara dot dan dha, apalagi orang awam. Waladzolin itu kesulitan. Ini termasuk lahan, sekalipun lahannya lahan khafi. Lah ketika sampean mengikuti pendapat yang ini, pendapat asoh, waladzolin, sampean baca waladzolin, sesungguhnya qiraatul Fatihah ndak sah. Tapi ojo diterus nih, lek ndak sah Fatihahnya jangan langsung rukuk, tapi ulangi lagi baca Fatihahnya dari awal, terus kemudian disempurnakan, setelah itu rukuk. Kok nanti Fatihahnya ndak sempurna, di dalam Fatihah ndak sah, tapi sampai langsung rukuk, otomatis qiraatul Fatihahnya lam tasih, ya otomatis sholatnya ikut ndak sah. Karena ini yang tidak sah hanya bacaan Fatihahnya, bukan sholatnya. Lekne diterusno, imbasnya nanti mempengaruhi keabsahan sholat.
Jadi kalau mamang misalnya membaca Fatihah itu ragu, oh ternyata di tasdidnya kurang pas atau ada ibdal, baleni meneh, diulangi lagi Fatihahnya. Wajibulan wajib apa tartibuha, urut-urute Fatihah, wa muwalatuha lan nuli-nuline Fatihah. Wajib hukumnya tartibul Fatihah, begitu pula continue di dalam membaca Fatihah, tidak ada jeda. Karena ini tartibul Fatihah itu sudah maklum, karena ini Fatihah itu termasuk Quran yang mukjiz sehingga tidak boleh diubah-ubah susunannya. Fa in takhalala mongko lamono nyela-nyelani apa zikrun zikir ajnabi, qata'a mongko bisa mutus apa zikir al muwalata ing nuli-nuline Fatihah. Bila mana disela-sela oleh zikir, tersela-sela oleh zikir yang tidak muqtadha surah, muqtadul qiraah, zikir lain, maka ini akan memutus mualah. Fa in ta'allaqa mongko lamono gumantungan apa zikir bisolati kelawan salat, kata minihi kaya dene maca amine makmum, liqiraati imamihi krana maca Fatihahe imame makmum, wa fathihi lan ngawaline makmum alaihi ing atase Fatihahe imam. Fala yaqta'u mongko ora mutus apa zikir yang ta'allaqa bisolah fil asohi dalam qaul asoh. Bila mana ada zikir tapi zikirnya ini masih ada berkaitan dengan sholat, seperti takmin, membaca amin itu ada ta'alluq dengan sholat. Wa fathihi alaihi ay al-fathu talqinul ayah inda tawaqquf fiha. Bila mana imam itu lupa, misalnya mari doa iftitah, dia lupa membaca Fatihah, moro-moro langsung surah pendek, itu diingatkan oleh makmum. Cara mengingatkannya ya baca Fatihah, alhamdulillah, diingatkan. Nah, mengingatkan itu yang bisa menjeda bacaan imam itu tidak terhitung qat'ul muwalah, Jadi ketika imam lupa baca Fatihah itu enggak ditepoi atau enggak dibacakan subhanallah. Tapi diingatkan melalui lafal Fatihah. Nah, misalnya ya yang paling jelas ya alhamdulillahi. Nah, gitu paham nanti. Nah, terus ya otomatis ndak sah salate kindang mufaraqah, ganti. Nah, pisah salatnya. Mana tadi? Wayak ta'ulan mutus mualah apa asukutu meneng atau wilu kang suwe. Termasuk juga yang bisa memutus mualatul Fatihah adalah diam yang lama, diam jangka lama bila udhrin, tanpa adanya udhur. Maka bila mana terjeda lama tapi tanpa ada udhur, misalnya setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dia diam lama. Sukutut tawil ini nanti cenderung kepada i'rad atau pemalingan bahwa dia itu keluar dari sholat, otomatis ulangi lagi baca Fatihahnya. Wa kadalan iku kaya mengkene-mengkene yaqtaul muwalah yasirun utawi sukut yasir meneng kang sedilut. Qasoda kang nejo sapa wong bihi kelawan sukut yasir qot al qiraati ing mutus qiraah Fatihah fil asohin dalam qaul asoh. Begitu pula juga memutus mualah adalah diam yang sebentar tetapi punya tujuan untuk memutus qiraah. Nah, maka ini menurut qaul asoh sudah qat'ul mualah, otomatis qiraah Fatihahnya tidak sah. Nah, fa in jahila mengko lamono orang ngerti tegese bodho sapa wong al-Fatihah ta ing Fatihah fasabungu ayatin mongko nekakno 7 ayat mutawaliyatun pira-pira kang urut-urutan. Bila mana ada orang yang tidak mampu membaca Fatihah
dia tidak ngerti Fatihah itu bagaimana, maka membaca 7 ayat yang berurutan. Karena Fatihah itu mukjiz, otomatis di sana ada tartib. Menurut qaul ini 7 ayat harus yang mutawaliyah. Tetapi Fatihah aja ndak apal loh. Biasanya Fatihah itu kan awal mula diajarkan toh. Terus yang ndak apal ya apa? Apalnya cuma kul huwallah. Al-Ikhlas tok sing diapali. Ya wis itu dibaca mutawaliyah sebanyak 7 ayat. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa wong benar-benar ndak mampu mendatangkan sabung ayat mutawaliyah, fa mutafarriqatun mongko nekakno 7 ayat tetapi pisah-pisah. Dia hanya hafal qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Marono paring Fatihah ya alhamdulillahirabbil alamin. Saapale pokoknya 7 ayat. Saapale pokoknya 7 ayat. Ini bagi mereka yang sholatnya munfarid, biasanya ya sholat munfarid. Atau dia jadi imam, tapi imam kalau seperti ini ya suruh minggir aja. No. Yang paling aman itu kalau jadi makmum, itu aman. Artinya dia bisa meniru-niru Fatihahnya imam. Qultu ngucap sapa ingsun. Mutafariqah ini adalah kias. Ini istidlalnya menggunakan apa? Kias ala qadha Ramadan, bahwa qadha Ramadan itu tidak ada kewajiban untuk berpuasa secara berurutan. Tidak ada siam Ramadan, qadha Ramadan secara berurutan. Misalnya 2 Syawal, kemudian qadha lagi 10 Syawal dan seterusnya, itu tidak masalah. Nah, itu kias ke sana. Fa in qultu ngucap sapa ingsun ala sahu tawi qol asah iku al mansusu jawazul mutafariqah. Manane al mansusu tawi qol mansus iku jawazul mutafariqati wenange maca sabung ayat sing berpisah-pisah mahifzihi ing dalam sertane apale wong mutawaliyatan hale dadi runtut. Hale dadi urut-urutan wallahu a'lam. Menurut Imam Nawawi, sekalipun itu sabung ayat yang mutafariqah, tapi paling enggak itu runtut, dalam arti kalau dia hafalnya misalnya ayat pertama dia hafal alhamdulillahirabbil alamin, kemudian qul huwallahu ahad, terus qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, bareng ono alif lam mim Yasin sama Toha. Sing dihafalin di otaknya itu cuma itu, dan itu sudah berurut. Ya itu sing dibaca. Yang penting 7 ayat. Atau cuma 4, misalnya ya alhamdulillahirabbil alamin, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Berarti 4 ayat ini dibaca kemudian mengulang lagi 3 ayat pada awal. Yang penting 7 ayat. Yang secara hafalan itu sudah runtut. Sudah runtut. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa wong anil Quran ata mongko nekaaken sapa wong bidzikrin kelawan zikir. Bila mana dia sudah benar-benar tidak mampu membaca Quran, ora keapal ayat daripada Quran, ata bidzikrin, maka mendatangkan atau membaca zikir badalan anil Fatihah. Tetapi di dalam Fatihah tidak boleh diterjemah. Bedanya dengan takbir itu seperti itu. Kalau takbir itu masih boleh tarjamah, boleh diterjemah bi ayyi lughatin syaa, tapi kalau dalam Fatihah tidak boleh. Kenapa? Sebenarnya kebolehan mengganti pada takbir itu kias terhadap Fatihah. Hanya saja 2 hal ini berbeda secara objek, karena takbir itu bukan termasuk bagian daripada Quran, tetapi itu zikir. Nah, sementara Fatihah minal Quran, yang artinya kalau Quran itu mukjiz, maka tidak bisa diganti oleh apapun atau tidak bisa diterjemah, kecuali mazhab Abu Hanifah yang membolehkan terjemah Fatihah. Walaya juzulan ora wenang apa naksu hurufil badali,
ora wenang apa ngurangi huruf-huruf sing dadi ganti anil Fatihah saking Fatihah fil ashah ing dalam qol ashah, tidak boleh mengurangi huruf daripada zikir yang dijadikan badal dari Fatihah menurut qol ashah. Nah, lalu berapa jumlah hurufnya? Kalau di Muhnil Muhtaj itu hurufuha 156 huruf. 156 huruf di dalam Fatihah ma'al basmalah ya sudah. Berarti zikirnya harus sejumlah itu. Menurut qol ashah. Berarti muqabil ashah menurut qol sahih boleh sekiranya kurang titik-titik enggak masalah lah. Ada diskon. Fa illam yuhsin mongko lamun ora bisa bagusi sapa wong syai'an ing apa wae, dia ndak bisa zikir ya ora iso. Iki bener-bener bodoh nemen. Waqafa mongko mandeg sapa wong kontrol Fatihah ing dalam kadare Fatihah. Bila mana dia tidak bisa membagusi apapun, baik itu anil qiraah atau anil zikri, berarti ini orang yang benar-benar awam sekali. Bisa jadi dia mu'alaf atau yes pokoknya orang-orang yang primitif dari segi ilmu. Maka waqafa qadrul Fatihah, maka dia cukup berdiam diri saja sekadarnya Fatihah. Wa yusanu lan disunataken akibal Fatihah ing dalam sarampuke maca Fatihah apa amin, lafat amin maca amin khafifatil mimi kang ringan mimi bil maddi kelawan den dawaaken ai amin. Matnya yang panjang adalah hamzahnya. Wa yajuzulan wenang apa al qasru mendiaken mat ai amin amin. Wa yu'minu lan maca amin sapa makmum. Wa yu'minu lan maca amin sapa makmum ma'a ta'mini imamihi ing dalam sertane maca amine imame makmum. Makmum juga ikut membaca amin beserta mengamini imamnya makmum, ya, aminnya imam. Wa yajharu lan banterno sapa makmum bihi kelawan takmin fil adharin dalam qol adhar. Yes, pokoknya melu imam, ini jahar ya jahar. Wa yusanu lan den sunataken watusannu. Di kitabmu wa yusanu sing bener watusannu. Watusanu lan den sunataken apa suratun maca surah ba'dal Fatihah ing dalam sakwuse maca Fatihah. Illa fi yang kurang fi-nya ditambahi. Illa fi salisati kejaba ing dalam rakaat kang nomor 3 wa rabi'ati lan rakaat kang nomor 4 fil azharin dalam qol azhar. Disunahkan setelah membaca Fatihah, sunnah hukumnya membaca surah. Membaca surah kecuali pada rakaat ketiga dan rakaat keempat menurut qol azhar. Karena memang tidak ada kesunahan di sana. Tetapi sebelum itu ada kesunahan, yaitu di dalam qiraah itu ada kesunahan saktah, diam sebentar. Saktah al-mandubah ini ada di dalam 4 posisi, 4 maudhi. Pertama setelah takbiratul ihram, mari Allahu akbar. Nah, itu diam sejenak, kemudian baca Fatihah, membaca doa iftitah kalau yang doa iftitah atau Fatihah langsung. Kemudian baina waladhdallin dan amin. Waladhdallin itu sunnah berhenti sebentar. Amin. Setelah itu sunnah juga untuk berhenti antara amin dan qiraah surah. Sekira ini kesunahannya untuk yang ini sekira makmum ngerampungno Fatihah. Makanya imam sunnah sukut sebentar. Mari amin, setelah itu sekiranya makmum sudah rampung, sudah selesai baca Fatihahnya, baru kemudian baca surah. Karena makmum nanti dia ada kesunahan untuk insot, untuk mendengarkan
surah yang dibaca oleh imam. Ini kesunahan ini ya berangkat dari wa idza qura'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun itu. Kultu ngucap sapa ingsun yang keempat ya, yang keempat berarti qabla takbir rukuk. Setelah membaca misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu mau rukuk itu jeda dulu, ojo kesusu. Itu sunnah. Kultu ngucap sapa ingsun fa in subika mongko lamun den kawiti tegese dadi masbuk sapa wong. Fa in subika mongko lamun dadi masbuk sapa wong. Masbuk itu kan sudah isim maf'ul ya. Fa in subika mongko lamun dadi masbuk sapa wong bihima kelawan salisah wa rabi'ah. Qara'a mongko maca sapa masbuk ha ing surah fihi ma ing dalam salisah wa rabi'ah wallahu a'lamu. Karena misalnya dia masbuk menemui rakaat imam itu pas imam pada rakaat ketiga misalnya. Otomatis ketiganya rakaat ketiganya imam yang tidak ada kesunahan baca surah itu masih rakaat pertamanya makmum. Otomatis makmum masih memiliki kesunahan untuk membaca surah. Wala surata lan ora ana maca surah iku maujud lil makmumi kedue makmum bal yastami'u balik ngrungokaken sapa makmum. Ini karena ayat tadi, karena ada khitab wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Maka tidak perlu makmum itu membaca surah, tidak perlu. Tetapi fa in ba'uda mengko lamun dadi adoh sapa makmum, posisi makmumnya jauh dengan imam dan tanpa mukabiru saut misalnya. Au kanat utawa ana apa salate iku sirriyatan, salat sing sirri. Salat yang sirri itu masih ada kesunahan membaca surah bagi makmum. Qur'an mengko maca sapa makmum ing surah fil asahi dalam qaul asah. Wa yusanulan den sunataken lis subhi kedua salat subuh wa zuhri lan salat zuhur apa tiwalul mufassali maca surah-surah mufassal sing dawa-dawa. Dene walil asri lan sunah keduene salat asar wal isya lan salat isya apa ausatuhu surah-surah mufassal kang standar tegese kang tengah-tengah dawane. Walil maghribi lan den sunataken kedua salat maghrib apa kisaruhu surah-surah mufassal sing cendek-cendek. Ya tiwalul mufassal seperti misalnya subuh dan zuhur karena ini waktunya cukup lama, maka disunahkan untuk membaca surat mufassal yang panjang kayak surat As-Saff, Al-Hujurat, Al-Baqarah kedawan. Nah itu. Karena tidak ada ini, boleh pun juga boleh membaca karena di dalam di dalam sholat tidak ada kewajiban menghafal. Bahkan suratul Fatihah itu boleh qiraatan sambil bawa mushaf, tidak apa-apa karena ada ibarahnya juga ada. Asar dan isya yang sedang-sedang ya kayak membaca wadduha itu sedang. Kalau yang qisar maghrib karena waktunya sempit, waktunya sebentar, aja dawa-dawa ya maca surah Al-Ikhlas ngono. Al-Ikhlas karo idza jaa itu cocok ya. Atau wal asri ya. Al-Kautsar sing ndek-ndek. Walis fil jumu'ati sapine wis muni ya. Wali subhil jumu'ati lan disunataken kedua subuhe salat Jumat apa alif lam mim tanzil. Surah Alif Lam Mim Tanzil tegese surah As-Sajdah wa fi tsaniyati lan ing dalam Jumat rakaat kang kaping pindho apa hal ata ayat tegese surah hal ata alal insan hal ata alal insani hinum minad dahri. Tetapi kesunahan itu bila mana dihadapkan pada orang awam lebih baik. Nah, ini lebih baik
pakai kol yang ini diselang-seling, dalam arti kalau misalnya sampean jadi kiai di kampung, jadi kiai di kampung dan sampean di setiap hari Jumat itu membaca as-sajadah dengan al-insan, itu secara terus menerus tiap Jumat begitu. Itu ada iham, bisa membuat persepsi yang keliru menurut orang awam bahwa itu wajib. Lawang kiai ini, kiai A itu pas Jumat baca ini terus kok mosok ndak baca itu. Nah, karena orang awam saking ilmunya itu memang tidak nyampe atau belum ada keilmuan fikih yang mapan, maka alangkah baiknya itu diselang-seling. Yo ndak seterusnya baca alif lam mim sajadah dan hal ata. Toh ngono yo ora apal kan. Itu yang enggak apal. Atau membaca sabihis dengan hal ataka. Al-khamisu tawi rukun kang kaping 5 iku ar-ruku'. Iku ar-ruku'. Wa aqalluhu tawi kidik-kidike rukuk iku an yanhaniya yen to bungkuk sapa wong oleh bungkuk bihoirin khinas tanpa ada membusungkan dada. Bungkuk benar-benar bungkuk inhina. Qadra buluhi rahataihi ing dalam sekirane bisa sampai telapak tangan lorone wong iso sampai rukbataihi ing dengkul lorone wong. Sekira kedua tangan itu bisa nempel, bisa sampai pada kedua lututnya. Nah, bitumakninatin bareng sertane onone tumakninah. Bihaitsu yang fasilu kelawan sekirine bisa jadi pisah apa rafuhu oleh ngadeg ngangkate musolli an ruku'ihi bisa infisal an hawiyihi saking mudune wong. Aqallu ruku' itu adalah inhina sekira tangan itu bisa sampai kepada dua lutut. Sehingga bila mana ini mu'tadilul khilqah. Ini bagi orang yang standar, mesti penciptaannya itu diciptakan dalam kondisi yang standar umume. Dene nanti tangannya sampean kok kedawan. Kedawan ya menyesuaikan atau tangannya keendekan gak bisa sampai pada lutut atau misalnya ya naudzubillah misalnya maktuul yad tangannya kepotong atau pada lahir itu sudah tidak punya tangan atau keamputasi nah maka itu menyesuaikan, yang penting inhinanya ada inhinanya. Dan itu harus tumakninah sekira bisa memisah antara berangkat atau naik itu apa ya? Dari rukuk ke naik lagi ke i'tidal itu bisa ada infisal, ada jeda. Sekira itu ada jeda. Wala yaksidu lan ora nejo sapa wong. Yaksudu yo kena, tapi aqwa yaksidu. Kalau hawi dengan huwi itu juga bisa dibaca dua-duanya, tapi yang paling pas itu bil fathi. Wala yaksidulan ora nejo sapa wong bihi kelawan hawi tegese itu mudune wong tidak menyengaja ghairuhu ing saliyane rukuk. Falau hawa mangko lamono mudun sapa wong li tilawatin karena sujud tilawah faja'alahu nuli ndadekaken sapa wong ing hawi ruku'an ing rukuk lam yakfi mongko ora nyukupi apa hawiyuhu. Bila mana dia turun untuk rukuk tetapi karena berpaling bukan untuk rukuk tetapi untuk sujud tilawah kayak dulu yang pernah kita bahas, atau pada dasarnya dia turun untuk sujud tilawah kemudian dijadikan turunnya itu menjadi rukuk, enggak sido merono rukuk, maka lam yakfi, tidak mencukupi ya. Karena ada i'rad atau inhiraf, ada berpaling qasdunya.
Wa akmaluhu tawilu sampur-sampurnane rukuk iku taswiyatu zuhrihi oleh padane gegere wong oleh ratane gegere wong wa unuqihi lan gulune wong ratanya punggung dan leher wanas busa koihi lan jejeke apa namanya betis itu apa bahasa Jawa nih? Yes, betis ya. Wanas busa koihi lan jejeke betis lorone wong wa akhdhurub bataihi lan iso nyelehaken dengkul lorone wong biadaihi kelawan tangan lorone wong wa tafriqu asabihi lan benggangaken pira-pira drijine wong lil kiblati madhep marang kiblat. Rukuk yang paling sempurna adalah posisinya yaitu stabil dalam arti punggung dan lehernya itu rata, wis kaya huruf L ngono kae. 90 derajat. Dan jejak kakinya itu benar-benar lurus. Kemudian tangannya itu bisa menempel ke dua lutut serta jari-jarinya itu direnggangkan sekira bisa menghadap ke kiblat. Itu akmalur rukuk. Wa yukabiru lan maca takbir. Ayo takbir intikal sapa wong fi bidai hawihi ing dalem oleh ngawitine mudune wong karafihima. Ada yang wa yarfa'u yadaihi. Yang paling pas kalau sesuai naskah wa yarfa'u yadaihi. Wa yarfa'u lan ngangkat sapa wong yadaihi ing tangan lorone wong fi ihramihi ing dalam takbiratul ihrame wong. Wa yaqulu lan ndonga sapa wong subhana rabbil azimi salatan kelawan kaping 3 wala yazidulan ora kena nambahi tegese tidak sunnah ai makruh sapa imam alas tidak boleh menambah lebih dari 3 karena memperhatikan posisi makmum yaitu takfifan lahum meringankan makmumnya ojo suwe-suwe ndak apa-apa tapi pas sholat tasbih itu ndak apa-apa suwe ya no? Kalau sholat subuh rukuke terlalu lama iso guling wong-wong. Wa yazidulan nambahi sapa al-munfaridu wong kang salat ijen. Kalau orang salat sendiri sampean mau lebih dari 3, 11 kali dan seterusnya itu tidak apa-apa. Boleh sunnah menambahi doa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami. Ini sunnah karena ada hadisnya. Asadisu tawi rukun kang nomor 6 iku al-i'tidalu i'tidal. Qaiman hale ngadeg mutmainnan tur wong kang agawe tumakninah. Wala yaksudulan ora kena nejo sapa wong hoiruhu ing saliyane i'tidal. Tidak boleh menyengaja selain i'tidal. Berdiri ya untuk i'tidal. Fala rafa'a maqala mono jumeneng bangkit sapa wong fazaan krana wedi. Fazaan ay khaufan atau fazian dadi hale wong kang wedi min syai'in saking suci-wiji kahayatin kaya dene ula misale ana ula utawa ana kalajengking utawa HP-ne muni terus kejerit-jerit kaya sapi ku mang mari ngono rukuke urung mari langsung i'tidal. Lam yakfi mengko ora nyukupi apa rafuhu tidak mencukupi karena tidak ada qasdu. Wa yusanu lan disunataken apa rafu yadaihi oleh ngangkat tangan lorone wong ma'abtidai rafi rasihi ing dalam sertane kawitane ngangkat sirahe wong qailan hale ngucap sami Allahu liman hamidah. Fa idzan tasawfa mengko ing dalam nalikane dadi jejeg wis jejeg sapa wong bi irsali yadaihi ya dengan melepaskan kedua tangannya. Jadi ada dua posisi di dalam i'tidal. Ada yang
sedekap, ono sing sedekap kayak begini, ada yang irsal melepas. Nah, tapi irsal ini lebih kuat dalilnya. Irsal ini lebih disunahkan, lebih kuat dalilnya dibandingkan dengan sedekap. Sekalipun mungkin bagi orang-orang yang menggunakan cara sedekap ya, itu menjaga agar tidak gerak-gerak tangannya, itu tidak masalah. Bila mana sudah jejeg, sudah berdiri tegap, biirsali yadaihi, qala mengko ndonga sapa wong, Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, ada yang mil'as samawati. Tapi yang paling tinggi itu ya mil'a. Posisi mansub dengan marfu itu lebih tinggi mansub. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau Rabbana lakal hamdu, ngono tok ya ndak apa-apa. Wa yazidulan nambahi sapa al-munfaridu, wong kang salat ijen, nambahi donga ahlas sanai wal majdi. Ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun. La mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sunah untuk menambahi doa itu. Wa yusannu lan sunataken apa al-kunutu maca doa kunut. Sing lafate ilang ditambahi. Ya mergo kitabe murah. Kaya nek kitab iki ilang. Wa yusannu al-kunutu. Fi i'tidali tsaniyatis subhi ing dalam i'tidal rakaat lurune salat subuh sunah membaca doa kunut. Wa huwa utawi doa kunut iku Allahumma hdini fiman hadaita ila akhirih. Ila akhirih itu mau kemarin akhir doa kunut. Dene wal imam utawi imame iku biladzil jam'i, tetep kelawan nganggo lafaz jamak. Dan imam ya aja gawe dhewe, tapi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Dene Allahumma hdini ora usah diamini. Iku imame rada sombong iku. Doa kanggo dhewe ngono. Ya sekalipun doanya itu juga nanti meluber ke kita, tapi tidak etis Kalau orang banyak masa bicaranya saya, yo kita. Mau menghadap ke pimpinan, saya mau begini-begini, yo kita karena orang banyak. Itu ada etika, sholat itu ada etikanya, ada kode etiknya bagi musolli. Wasahihu tawi qaul sahih iku sannu sholati ana kesunahane maca selawat ala Rasulillah ngatasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut qaul sahih ada kesunatan membaca selawat kepada Rasul wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu hukumnya sunnah menurut qaul sahih. 11 fi akhirihi. Sing bener fi akhirihi duduk wawu tapi fi akhirihi. Ing dalam akhire kunut. Sing wa akhirihi wawune ganti. Resiko kitab murahan ini begini. Tapi perlunya kita membeli kitab yang murah-murah itu apa? Untuk mentahqiq. Nah, untuk mentahqiq nasnya itu kira-kira sudah sesuai atau belum. Ya lihat di kitab-kitab kayak Munil Muhtaj atau kitab-kitab Mahali yang ada teks minhajnya. Itu yang pas bagaimana. Warafu yadaihi lan den sunataken apa ngangkat tangan lorone wong. Wala yamsahu ay wasahihu la annahu la yamsahu wala yamsahu lan menurut qaul sahih ini ya la yamsahu ora kena ngusap, ora ana kesunahan ngusap sapa wong wajahu ing wajahe wong. Tegese nalikane kunut ketika sudah selesai wa baraka wasallam tidak perlu mengusap wajah karena tidak ada li'adami kaifiyati dzalik, karena Rasul tidak mencontohkan itu
di dalam sholat shollu kama ra'aitumuni usolli. Begitu pula didukung dengan hadis-hadis yang lain, tidak ada kesunahan untuk mashul wajhi ba'da du'ail kunut. Bahkan ini bisa jadi membatalkan sholat bila mana gerakannya melebihi dari gerakan yang harokah katsirah, yaitu 3 kali. Jadi gak usah diusap. Wa annal imama lan menurut kalau sahih pula annal imama temen setuhune imam iku ya jaharu maca banter sapa imam bihi kelawan kunut. Ya kalau imam baca keras. Wa annahu lan menurut kalau sahih juga temen setuhune kelakuan iku yu aminu maca amin sapa al makmumu makmum lid du'ai marang du'ai imam. Kalau imam baca doa kunut, makmumnya sunnah membaca amin. Aja meneng ae ngono. Wa yaqulu lan maca donga sapa imam lan makmum kulun minhuma asanaha ing pujian. Pujian ini dalam doa kunut ya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai wala ya'izu man adai tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait sirri tapi kesunahannya sirri tidak sunnah jahar. Fa illam yasma'hu mongko lamun ora kena ngrungu fa illam yasma'hu mongko lamun ora ngrungu sapa makmum ing kunut ya konata ya mongko kunut dhewe sapa makmum. Lan ndak krungu suara kunutnya imam karena jauh atau gak ono speaker-e misalnya atau enggak genah iki doa imam sampai teko ngendi kunut dhewe ndak apa-apa. Wa yusra'u lan tin syariataken tegese wa yusannu tin sunataken apa kunut fi sairil maktubati ing dalem sekerine pira-pira salat maktubat linnazilati krana onone perkara kang turun tegese ai minal wabah atau ada kejadian-kejadian maka ada kunut nazilah. La mutlakon kesunahane ora bersifat mutlak alal masyhuri ing atase qaul masyhur. Artinya kalau untuk salat maktubat itu kesunahannya hanya pada kondisi tertentu. Alal masyhuri miturut qaul masyhur. Asabi'u as-sujudu wallahu a'lam bishawab.